Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya atas nama Nur Fadila dengan NIM 3010119103. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kembali hasil makalah dari kelompok kami, yaitu kelompok pertama dengan judul Perkembangan Ilmu Biologi dalam Islam. Selama berabad-abad, manusia mencari jawaban tentang asal-usulnya dengan berbagai fosil dan artefak yang telah ditemukan. Mereka menerka-nerka awal kehidupan, tapi mereka hanya mendapatkan sebuah anggapan yang tak tentu kebenarannya. Kemudian, makhluk-makhluk berkembang biak dan proses kejadian makhluk pun berubah menjadi pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Hal ini sesuai dengan teori omne vivum ex uvo dan omne ovum ex vivo. Sebenarnya, ayat-ayat Al-Quran telah menerangkan kepada kita tentang awal terjadinya kehidupan di bumi, serta proses-proses alam lainnya. Misalnya, Quran Surah Al-An'am yang artinya, sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dan yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang memiliki sifat-sifat demikian ialah Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Quran Surah Al-An'am ayat 6 halaman 49. Ayat-ayat Al-Quran tidak satupun yang menentang ilmu pengetahuan, tetapi sebaliknya banyak ayat-ayat Al-Quran menghasung dan menekankan kepentingan ilmu pengetahuan. Bahkan salah satu pembuktian tentang kebenaran Al-Quran adalah ilmu pengetahuan dan berbagai disiplin yang disyaratkan. Campur tangan genetik dalam permasalahan manusia semakin meningkat. Biologi sebagai ilmu yang membahas genetik ini memegang peran penting. Biologi tidak kebal terhadap kecenderungan ilmiah yang lazim, sehingga mau tak mau ilmu ini mengekor pandangan dunia sains modern. Sekalipun demikian, biologi telah mendapatkan tempat istimewa di dunia sains. Lebih penting dari itu, biologi dapat diarahkan untuk aksioma bagi suatu definisi tentang hakikat manusia dari suatu teori. Biologi tampaknya akan dapat menjadi suatu ideologi. Pernyataan dari para ahli sosiologi mempunyai pengaruh yang berbeda. Mereka dimanfaatkan oleh para pemimpin masyarakat yang terbagi dalam berbagai kelas untuk menegaskan bahwa tata sosial yang ada sekarang ini harus dipertahankan karena hal itu sudah menjadi hukum alam. Tanpa adanya moralitas seksual abiologis, apa jadinya pandangan Muslim? Apakah aturan perilaku seksual Muslim juga bergantung pada biologi? Atau dalam hal ini, selepas darah, Islam tidak mengakui virgon intexti dalam bentuk yang dangkal. Dengan kata lain, batasan-batasan moralnya tidak dimulai dan tidak diakhiri dengan selembar kain yang ternoda darah dari selaput darah seorang darah perawan. Jika demikian, hasil kerja para dokter klinik dan penipu selaput darah akan menertawakannya. Dengan demikian, Islam secara tegas menolak paradigma biologis sebagai rasional dientry bagi perilaku moral manusia. Al-Quran mengemukakan yang artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar,
laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surah Al-Ahzab. Semua ini merupakan sebagian dari kebaikan utama yang ingin ditanamkan Islam pada manusia, bahwa tak satupun dari semua ini digambarkan oleh Al-Quran. Sebagai gender spesifik, kesucian memang disebutkan sebagai salah satu dari kebaikan itu, tetapi bukan hanya untuk satu jenis kelamin saja. Dengan gamblang dinyatakan bahwa hal itu berlaku untuk pria dan wanita, dan kata lain bukan hanya wanita saja yang harus mempertahankan kesuciannya. Sementara pria bebas kesana kemari mengumbar insting sosiobiologinya, pria pun secara moral harus menjaga perilaku seksualnya seperti halnya wanita. Di bawah ini ketentuan Al-Quran yang menyatakan bahwa memelihara kesucian merupakan kewajiban baik pria maupun wanita. Yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan wanita yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan jangan mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putri mereka, atau putra-putri suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putri saudara lelaki mereka, atau putra-putra mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aturan wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kaki agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surah An-Nur. Tidak ada ketentuan dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa pria mempunyai hak istimewa untuk meminta bukti kesucian moral dari wanita. Seseorang wanita pun tidak perlu menuntut bukti yang sama dari pria. Al-Quran sedikit pun tidak menyebutkan bahwa seorang pria harus meminta bukti anatomis dari keperawanan seorang wanita, dan kemudian memamerkannya di muka umum. Al-Quran menganjurkan terhadap pria dan wanita saling percaya yang diwujudkan dalam kesucian dan kerendahan hati. Kekayaan flora dan fauna yang tersebar di wilayah kekuasaan kekhalifahan Islam tak luput dari perhatian para pemikir dan ilmuwan Muslim. Studi tentang keragaman hayati yang dilakukan pada era itu telah memberi sumbangan bagi pengembangan studi Islam hayat atau biologi. Kontribusi terpenting yang didedikasi para ilmuwan Muslim di era kejayaan bagi pengembangan ilmu hayat adalah zoologi dan botani. Begitu banyak teori dan temuan yang dihasilkan ilmuwan Muslim di kedua bidang kajian biologi itu. Sayangnya, sumbangan peradaban Muslim itu tak pernah diungkapkan dalam pelajaran biologi yang diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Zoologi dan evolusi. Zoologi merupakan disiplin ilmu dari biologi yang secara khusus mempelajari hewan.
Dalam bidang zoologi, ahli biologi Muslim pada mempelajari hewan. Pada abad pertengahan, zoologi merupakan disiplin ilmu dari biologi yang secara khusus mempelajari hewan. Dalam bidang zoologi, ahli biologi Muslim pada mempelajari hewan. Pada abad pertengahan sudah mengembangkan teori tentang evolusi. Menurut Al-Ghazali, ide tentang evolusi telah menyebar luas dalam di abad ke-12 Masehi. Pada masa itu, sekolah-sekolah Islam telah mengajarkan teori evolusi. John William Draper, ahli biologi barat yang sezaman dengan Charles Darwin, pernah berujar, teori evolusi yang dikembangkan umat Islam lebih jauh dari yang seharusnya kita lakukan. Para ahli biologi Muslim sampai meneliti berbagai hal tentang anorganik serta mineral. 1. Al-Jahiz, ahli biologi Muslim yang pertama kali mengembangkan sebuah teori evolusi adalah Al-Jahiz. Dari 781 Masehi sampai 869 Masehi. Ilmuwan dari abad ke-9 Masehi itu mengungkapkan dampak lingkungan terhadap kemungkinan seekor binatang untuk tetap bertahan hidup atau survive. Sejarah peradaban Islam mencatat Al-Jahiz sebagai ahli biologi pertama yang mengungkapkan teori berjuang untuk tetap hidup, alias struggle for eksistensi, untuk dapat bertahan hidup. Papar dia, makhluk hidup terus berjuang. 2. Ibnu Miskawai, nama lengkapnya adalah Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Miskawai, adalah seorang filosof Muslim yang dianggap mampu memadukan dua tradisi pemikiran, Yunani dan Islam. Di samping juga ahli dalam filsafat Romawi, India, Arab, dan Persia yang memutuskan perhatiannya pada filsafat etika Islam. Meskipun sebenarnya Ibnu Miskawai adalah seorang dokter, sejarawan, dan ahli bahasa. Dan ia meninggal di istana pada tanggal 9 Syafar tahun 412 Hijriah atau 16 Februari 1030 Masehi. Ibnu Miskawai hidup pada masa pemerintahan dinasti Buwahiyah atau 320 sampai 450 Hijriah atau 932 sampai 1062 Masehi. Dalam teori evolusi Ibnu Miskawai mengajukan prinsip bahwa evolusi menurutnya berlangsung dari alam mineral ke alam tumbuh-tumbuhan, selanjutnya ke alam binatang, seterusnya ke alam manusia. Transisi dari alam mineral ke alam tumbuhan terjadi melalui marian atau kerang dari alam tumbuhan. Yang ketiga, Al-Mashudi dikenal telah meletakkan dasar-dasar teori evolusi dalam karyanya yang dikenal sebagai Pandangan Rumput Emas. Karya Al-Mashudi lainnya ada dalam kitab Al-Tanbih wal Ishraq. Dalam kitab ini ia menjelaskan teori evolusi dari mineral ke tumbuhan, dari tumbuhan ke binatang dan seterusnya. Sedangkan Ibnu Miskawai menulis teori evolusi dalam kitab The Epistle of Ikhwan al-Safa. Dalam kitab ini ia mengungkapkan tentang tingkatan perkembangan sebuah spesies, mulai dari air, mineral, tanaman, hewan, dan seterusnya. Karya Ibnu Miskawai ini sangat populer di dunia barat, bahkan teori evolusi telah banyak mempengaruhi penganut paham Darwin. Yang keempat,
Al-Damiri. Pakar biologi muslim lainnya adalah Al-Damiri, ilmuwan yang wafat di Kairo, Mesir tahun 1405 Masehi. Itu banyak diinspirasi oleh Al-Jahiz yang dikenal sebagai ahli zoologi paling terkemuka di dunia Islam. Al-Damiri menuliskan karyanya dalam kitab Hayat Al-Hayawan, kehidupan binatang. Ini adalah sebuah ensiklopedia tentang kehidupan binatang dan menjadi sumber informasi penting tentang binatang. Karya Al-Damiri merupakan karya yang sangat penting dalam kajian zoologi. Ensiklopedia sejarah binatang itu tercatat 700 tahun lebih awal dari yang ditulis ahli biologi barat. 5. Abu Zakaria Yahya. Abu Zakaria Yahya adalah penulis kitab Al-Filaha, ilmuwan yang menulis di akhir abad ke-12 di Sevilla atau Spanyol. Itu adalah penulis ilmu pertanian. Bukunya memuat 580 jenis tanaman dan teknik budidaya lebih dari 50 tanaman buah-buahan. Ia juga menulis penyakit-penyakit tanaman dan cara mengatasinya, serta jenis-jenis tanah, kesuburan, dan cara pemupukannya. 6. Al-Baitar. Abdullah ibnu Ahmad Al-Baitar, ia adalah ahli botani dan sekaligus pakar obat-obatan atau farmasi terkemuka di Spanyol saat itu. Ia menjelajahi wilayah Mediterania dan Spanyol sampai Syria untuk mengumpulkan tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk pengobatan atau herbal. Al-Baitar menjelaskan lebih dari 1.400 obat-obatan herbal dan membandingkannya dengan tanaman-tanaman lebih dari 150 penulis muslim sebelumnya. Ilmuwan yang meninggal di Damaskus, Syria, ini menjadi herbalis terkemuka di dunia Islam. Karya-karya Al-Baitar antara lain Al-Mughni fi al-Adwiyah Al-Mufradah, tentang obat-obatan dan binatang, buah-buahan, dan mineral. Kitab ini juga memuat 200 tanaman yang saat itu belum dikenal orang. 7. Al-Nabati. Abdul Abbas An-Nabati sebagai Al-Baitar. Al-Nabati juga seorang pengembara. Ia berkenalan sepanjang pantai-pantai Afrika dari Spanyol sampai ke negeri-negeri Arab di Timur Tengah untuk mengumpulkan dan meneliti tanaman-tanaman herbal. Al-Nabati menemukan sejumlah tanaman langka di pantai Laut Merah, dan Al-Nabati juga pakar biologi muslim lainnya, tetapi dikenang hingga sekarang karena sumbangsinya yang sangat luar biasa bagi kehidupan manusia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.